Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astri Cornelia Putri dengan NPM A1 2019-046 PGSD Universitas Bengkulu. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas siapa feodal dan proletar dalam pemikiran Karl. Pasti sebagian dari kalian ada yang bingung siapa sih Karl Marx itu? Dan di sini saya akan menjelaskan sedikit profil tentang Karl Marx. Karl Marx ini adalah seorang sejarawan, filsuf, ekonom, pembuat teori politik, sosiolog, jurnalis, dan sosialis revolusioner asal Jerman. Lahir di Trier dalam keluarga kelas menengah. Marx juga belajar hukum dan filsafat Hegelian. Itulah sedikit profil dari Karl Marx dari saya. Kita lanjut ke topik berikutnya. Menurut Marx, sejarah manusia adalah sejarah berbagai macam produktif yang berbasis eksploitasi kelas, yang dapat dibagi menjadi beberapa masa dan dikuasai oleh kelompok tertentu. Semua masyarakat akan melalui tahap ini dalam sejarah dan kelak semuanya akan menjadi komunis. Namun, tidak semua masyarakat berevolusi dengan kecepatan yang sama. Itulah sebabnya mengapa pada suatu masa tertentu dalam sejarah berbagai masyarakat menunjukkan mode produksi yang berbeda-beda. Dalam mode produksi kuno, muncullah suatu mode baru yang jauh dikenal dengan produksi feodal. Produksi feodal didasarkan pada kemampuan para pejuang perang atau bangsawan yang mengendalikan wilayah lokal kecil dengan kekuatan senjata untuk menundukkan dan mengeksploitasi tenaga kerja pertanian. Dalam feodalisme, kelas dominan itu mengontrol tanah, mereka juga disebut tuan tanah. Jadi, feodal dalam pemikiran Karl Marx itu ialah tuan tanah. Produksi ini terjadi dengan menggunakan tenaga kerja orang-orang yang bekerja agar tetap hidup, karena tenaga kerja ini tidak memiliki tanah, melainkan menyewa tanah milik orang lain semata-mata agar mereka bisa hidup. Mereka diwajibkan untuk menyerahkan sebagian hasil biaya sewa kepada tuan tanah dalam bentuk pajak. Selanjutnya, proletar dalam pemikiran Karl. Proletar adalah kelas kedua dalam stratifikasi sosial yang ia ciptakan. Proletar adalah kelas yang menerima gaji oleh kelas pertama, yaitu kelas majikan. Mereka bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sedangkan kelas majikan bekerja untuk mencari untung dan laba. Kelas proletar sering menjadi target eksploitasi para majikannya yang berorientasi kapitalis. Untuk itu, mereka sering diperas tenaganya dan diberikan gaji yang rendah guna kepentingan meraup laba sebesar-besarnya. Para proletar ingin hidup dengan tenang, maka dia yang hidup untuk bekerja akan mengalami alienasi atau keterasingan. Mereka adalah orang-orang yang tak bisa menciptakan lapangan pekerjaannya sendiri sehingga menumpang pada para pemodal untuk menciptakan barang dengan nilai lebih. Nilai lebih ini tercipta dari rumusan nilai barang dikurangi nilai seluruh hasil produksi dan menciptakan untung. Oleh karena itu, proletar yang kehilangan kebebasannya akan memprotes tirani kapitalis tersebut dengan demonstrasi dan hal-hal yang diperlukan. Namun, para kapitalis tersebut akan menolaknya. Mereka di pihak pemerintah karena merekalah yang memberi kekayaan negara, terutama di negara-negara yang berideologi liberalisme. Jika pemerintahan tidak mengimbangi hak-hak kaum proletar dan mengejar untung dari para majikan tersebut, sebuah gerakan anarkisme pun terjadi dan mungkin akan menciptakan revolusi. Pasca revolusi, maka terciptalah perubahan dari kapitalisme yang mencekik menjadi negara sosialis yang mendukung rakyat atau kaum proletar. Sedangkan di kalangan masyarakat Indonesia, pendapat tentang proletar lahir di dalam perkembangan sosialisme pada era politik etis. Banyak pendapat tentang proletar di dalam masyarakat Indonesia. Di dalam pendapat-pendapat itu ada yang mengikuti pendapat Marx dan ada juga dipengaruhi paham-paham lainnya seperti pan-Islamisme. Pengikut pendapat Marx adalah mereka yang masuk ke dalam tubuh Partai Komunis Indonesia atau PKI, dan mereka yang tidak mengikutinya bisa dibilang dari anggota paham lainnya
seperti contohnya Islam atau nasionalisme. Di antara mereka adalah Soekarno, Tan Malaka, HOS, Djoko Aminoto, dan Semaun. Yang pertama ialah pendapat dari Soekarno, yang mana Soekarno adalah presiden pertama kali di Indonesia sekaligus salah satu pendiri negara Indonesia. Soekarno, seorang presiden yang berhaluan kiri namun takluk pada komunisme internasional. Prinsipnya tentang proletar berbeda dengan Marx. Pemikirannya dinamakan Marxisme. Dasar proletariat dalam pemikirannya adalah seseorang yang memiliki peralatan kerja dan bisa menggunakannya sesuai dengan keinginannya sendiri. Hal ini tentu saja berbeda dengan pemikiran Marx yang beranggapan bahwa proletar adalah orang yang seolah direbut alatnya oleh kapitalis dan diharuskan bekerja sebagai orang yang digaji. Memang dalam perjalanannya, Marxisme tidak mau disamakan dengan Marx karena dalam konsep mereka merasa berbeda. Pendapat kedua datang dari Djoko Aminoto, yang mana Djoko Aminoto adalah tokoh pergerakan Indonesia di bawah bendera Serikat Islam. Pemikirannya mungkin lahir dari gabungan antara banjirnya sosialisme, pemikiran Marx, baik di Indonesia maupun internasional, dan bangkitnya gerakan pembaharuan Islam atau yang biasa disebut dengan pan-Islamisme. Berbeda dengan Marx yang berpikir bahwa kapitalis selalu menginjak-injak harga diri kaum proletar. Islam memberi suatu rangkap peraturan, kewajiban, dan hak antara keduanya. Keadilan, saling memberi, dan saling memahami menjadi bagian yang wajib mereka lakukan. Kaum pemodal tak bisa seenaknya mengatur buruhnya, dan buruh tidak bisa menolak apa yang menjadi kewajibannya. Hubungan timbal balik ini diatur dalam Al-Quran, kitab suci kaum muslimin. Yang terakhir datang dari kaum komunis, yang mana pandangan dari kaum komunis di Indonesia cukup beragam dalam menghadapi arti proletariat ini. Setidaknya hal ini terjadi karena akar yang kuat dan sulit untuk dipatahkan dari adat dan agama Islam di setiap insan orang Indonesia yang beraliran komunis. Ada beberapa tokoh yang berpengaruh dalam PKI, antara lain di era awal PKI, Musso pada zaman Revolusi Indonesia, dan DNIG di era pasca Perang Kemerdekaan. Dari tokoh-tokoh tersebut, Tan Malaka memiliki pandangan yang berbeda tentang komunisme di Indonesia, tentang bagaimana proletar bergerak. Tan Malaka memiliki pandangan yang berbeda tentang komunisme di Indonesia, tentang bagaimana proletar bergerak. Tan Malaka memandang perlu adanya ikut serta kaum priai yang mempunyai stereotip sama dengan kaum borjuis. Sedangkan kaum fanatik di Uni Soviet setuju kalau proletar harus bergerak sendiri karena priai atau borjuis akan mendukung pemerintah. Namun tentang bagaimana mereka mendeskripsikan tentang kaum proletar itu adalah sama. Mungkin itu saja pembahasan kali ini tentang siapa feodal dan proletar dalam pemikiran Marx. Saya ucapkan terima kasih. Jika ada kekurangan atau kesalahan penyebutan nama atau kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.